Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyidin Permana Putra dengan NIM 192410101061 dari kelas Data Mining B. Di sini saya akan melakukan presentasi atau mempresentasikan hasil pengerjaan tugas pada modul praktikum Naive Bayes Classification. Di sini ada dua soal. Yang pertama adalah ulangi langkah pada kode 1 untuk dataset iris dan adult. Jadi di sini udah dicontohkan, tapi menggunakan data Titanic.csv. Jadi kita diharapkan untuk mengulanginya dengan dataset iris dan adult. Masing-masing gunakan perbandingan 0,2, 0,3, dan 0,4. Tuliskan juga akurasinya. Kita akan langsung saja masuk ke dalam codingan yang sudah saya kerjakan. Jadi di sini hal pertama yang dilakukan adalah mengimport fungsi dari framework yang udah ada di Python. Pertama ada Pandas untuk mengelola data frame-nya, terus ada train test split dari Sclaren, lalu ada juga Gaussian NB dari buat penghitungan naive bias-nya. Selanjutnya kita akan melakukan import file. Yang pertama kita masukin adalah dataset iris.csv. Terus kita lakukan juga import file untuk adult.csv. Terus selanjutnya kita akan memasukkan dataset iris yang telah kita import tadi ke dalam data frame dengan nama variabel data frame df iris. Dimasukkan dan di print 5 data teratas dengan cara .head seperti ini. Jadinya akan seperti ini. Lalu untuk melakukan klasifikasi, kita perlu memisahkan antara datanya dan antara variety-nya. Variety di sini itu merupakan kelasnya gitu, jadi kayak suatu keputusannya. Kita akan memisahkan datanya dengan seperti ini, data iris, df iris, drop variety. Artinya drop itu adalah kayak menghilangkan atau menghapus suatu kolom pada suatu data frame. Jadi di data iris ini itu merupakan data df iris yang di drop variety-nya. Jadinya hasilnya seperti ini, nggak ada variety-nya. Terus variabel kedua itu adalah target yang kita ambil dari df iris itu hanya variety-nya. Jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan training seperti ini. Kita menggunakan train test split dengan inputan data iris itu merupakan datanya, lalu target seperti ini, kelasnya, test size-nya sesuai dengan permintaan soal, yaitu 0,2, 0,3, dan 0,4. Random state-nya samakan 100. Di sini kita mendeklarasikan fungsi Gaussian NB atau singkatannya adalah naive bias ke dalam nama variabel model seperti itu. Di sini kita melakukan fit, kita hitung juga skor dari akurasinya, dan kita print seperti itu. Hasilnya adalah seperti ini, 0,97, 0,96, dan 0,97. Selanjutnya, itu tadi merupakan jawaban dari soal nomor 1. Selanjutnya, nomor 2 itu adalah untuk masing-masing dataset, carilah subset kombinasi dari atribut yang memberi hasil klasifikasi lebih baik dari data asli. Jadi kita di sini akan mencoba-coba menemukan kombinasi yang bisa menghasilkan nilai akurasi yang lebih baik. Di sini saya akan mencoba yang pertama itu adalah menghilangkan sepal-length-nya. Jadi kombinasinya adalah sepal width, petal width, dan petal length seperti ini. Kita lakukan training lagi, kita fit dan score, lalu kita dapatkan nilai akurasinya seperti ini. Terus kombinasi kedua yang saya lakukan adalah dari data frame yang ini, itu kita coba ilangin satu lagi. Yang kita ilangin adalah sepal width. Jadinya hanya tinggal petal length dan petal width.
kita ulangi proses trainingnya, kita lakukan fit dan score, lalu kita print hasil skornya itu, dan hasilnya seperti ini. Sama aja. Jadi di sini kita diminta untuk memberitahukan mana yang memberi hasil lebih baik dari data asli. Karena di sini hasil atau scoringnya itu, skor akurasinya itu sama aja, jadi kita bisa lihat bahwa tidak ada yang lebih baik antara satu sama lainnya. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke nomor 1, tapi dengan dataset adult. Jadi di atas kan kita udah import tuh yang adult CSV-nya, jadi di sini kita tinggal masukin aja ke data frame. Adult CSV, adult head, kita akan print. Di sini kolomnya banyak sekali. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menghilangkan kolom yang mana dia itu nilainya masih string. Jadi seperti ini, private, never married, dan seterusnya, kayak black, United States gitu. Karena nanti tidak bisa masuk ke penghitungan. Jadi kita lakukan drop kepada kolom-kolom yang masih string. Terus sama seperti yang di atas, kita akan pisahkan antara datanya dan kelas klasifikasinya, kelasnya gitu. Hasilnya akan seperti ini datanya dan ini targetnya atau kelasnya. Selanjutnya di sini, ini kan kita masih sisakan satu gender gitu. Jadi kan dia cuma ada dua, antara kayak antara yes atau no gitu. Kita bisa jadikan itu sebagai suatu boolean. Jadi antara 0 atau 1. Caranya seperti ini, yaitu melakukan get dummies. Lalu akan muncul data seperti ini. Kalau female itu 0, mohon maaf, kalau misalnya orangnya itu male atau pria, maka di kolom female itu dia akan muncul 0. Kalau orangnya itu memang wanita, maka di kolom female dia akan muncul 1. Berarti 0 itu bernilai false dan 1 itu bernilai true. Jadi terus nilai 0, 1-nya itu kita masukin lagi ke dalam data frame, tapi cukup satu aja, yaitu male. Jadi walaupun ini dimasukinnya cuma 1, kan kita tetap bisa tahu tuh mana yang male, mana yang female dari 1 atau 0-nya. Seperti itu. Lalu akan dilakukan train lagi, yaitu dengan input data adult dan target. Test size-nya seperti yang diminta oleh soal, seperti ini. Lalu kita deklarasikan model, yaitu adalah fungsi Gaussian NB atau singkatannya naive Bayes. Kita lakukan fit dan scoring, sehingga kita bisa mendapatkan nilai akurasi yang bisa kita tampilkan atau bisa kita print. Hasilnya adalah seperti ini. Ini masih data aslinya ya. 0,8, 0,8, dan 0,79. Masuk ke soal nomor 2, yaitu mencari subset kombinasi dan mencari akurasinya. Jadi kita coba, di sini kan kolomnya masih banyak. Kita akan coba menghilangkan 3 kolom dari yang di atas itu, yaitu kolom age, kolom capital gain, dan kolom male atau jenis kelamin bahasa Indonesia-nya. Terus kita akan print datanya itu. Di sini hanya tersisa 4 kolom. Lalu kita akan melakukan training lagi dengan proses yang sama. Lalu kita lakukan fit dan score dan menghasilkan akurasinya, nilai akurasinya seperti ini, 0,76, 0,76, 0,76. Rasanya tidak puas kalau cuma satu kombinasinya. Kita akan coba kombinasi lagi, yaitu menghilangkan satu kolom dari sini. Yang kita mau hilangkan adalah educational name. Kalau educational name-nya dihilangkan, yang tadinya 4 kolom sekarang hanya jadi 3 kolom. Kita akan lakukan training lagi dengan proses yang sama. Kita lakukan fit dan skornya untuk menemukan nilai akurasinya. Lalu muncul atau didapatkan hasil skornya seperti ini, 0,76, 0,76, 0,76. Jadi sama aja dengan
subset kombinasi yang di awal tadi yang masih ada 4 kolom tadi. Lalu mana yang memberi hasil lebih baik? Kalau lebih baik dari data asli, tidak ada, karena data dari hasil data aslinya itu adalah 0,8, 0,8, 0,79. Sedangkan dari subset kombinasi kita itu masih di bawah 0,79 semua. Jadi tetap data aslinya yang terbaik. Mungkin cukup dari saya itu saja. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.